Hai sahabat Apik, di tahun 2022, LBH Apik Jakarta menerima 1.512 pengaduan tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Dari jumlah itu, 1.185 kasus, hampir 79% adalah kekerasan terhadap perempuan, dan 332 sisanya adalah kasus non-KTP. Tahu nggak sih apa itu PBH? PBH adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum. Baik itu sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, dan perempuan sebagai saksi. Sayangnya, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Sekarang, kita akan bahas lebih dalam soal perempuan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Mulai dari pengalaman mereka sebagai korban kekerasan seksual hingga masalah hukum lainnya. Sejak 2003, LBH Apik Jakarta telah aktif mendampingi perempuan melalui pendekatan bantuan hukum gender struktural dengan tujuan agar tercipta sistem hukum yang lebih berkeadilan terhadap perempuan. Meskipun ada peraturan internal kepolisian tentang penyidikan tindak pidana, banyak perempuan masih merasa enggak terlindungi saat melapor. Hanya 6-7% pengaduan yang diproses secara hukum. Mulai tahun 2023, LBH Apik Jakarta berupaya mendorong rancangan peraturan kepolisian RI tentang penanganan perkara PBH, yang diantaranya mengatur hak-hak PBH, kewajiban penyidikan, dan mekanisme pengaduan. Kita lanjut bahas hak penting yang harus diperjuangkan. Bayangkan, perempuan bukan hanya kehilangan harta dan fisik mereka yang terluka, tapi juga rasa aman dan percaya diri. PBH korban atau saksi berhak mendapatkan informasi tentang proses hukum yang sedang dijalaninya, dokumen hukum, bantuan hukum, serta hak mereka atas layanan kesehatan. Selanjutnya, hak perlindungan. PBH juga berhak tahu soal layanan perlindungan dan rasa aman dari ancaman kekerasan maupun tuntutan hukum. Hak terakhir yang tak kalah penting adalah hak pemulihan. Ini mencakup dukungan psikologis, rehabilitasi medis dan sosial, serta pemberdayaan. Mereka butuh dukungan kesehatan dan pendampingan hukum untuk bisa bangkit dari trauma. Untuk perempuan yang berkonflik dengan hukum, mereka berhak atas penasihat hukum, didampingi ahli, diperiksa oleh petugas perempuan, dilindungi privasinya, dan bebas dari penyiksaan. Semua ini penting supaya perempuan bisa dapat keadilan yang mereka butuhkan. Sekarang, kita bahas kewajiban dan larangan penyidik. Pertama, penyidik harus peka dengan situasi yang dihadapi perempuan, diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan. Hal tersebut tidak boleh terjadi. Penyidik juga wajib memeriksa riwayat kekerasan perempuan dan memahami kerugian yang dialami PBH. Pokok pentingnya adalah untuk melihat dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Lalu, apa kewajiban selain itu? Mereka harus memberikan informasi soal hak-hak PBH dan memfasilitasi akses layanan pemulihan. Terus, mereka wajib memberikan informasi tentang perkembangan kasus. Penyidik tidak diperkenankan dan dilarang untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menuduh tanpa dasar yang jelas. Ini penting untuk menjaga proses hukum agar tetap sesuai dengan nilai hak asasi manusia. Sekarang, kita bahas mekanisme pelaporan. Saat ada yang melapor, petugas harus segera mengarahkan ke ruang pelayanan khusus. Kalau tidak ada, laporannya harus diterima di tempat yang aman dan nyaman. Penyidik SPKT akan berkoordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan pelapor dapat layanan yang mereka butuhkan. Korban bisa melapor lewat kantor polisi, lembaga layanan, atau lembaga negara. Lembaga-lembaga ini bahkan punya layanan pengaduan secara online. Polisi harus menerima laporan korban dengan menjunjung tinggi HAM dan tanpa diskriminasi. Untuk mekanisme perlindungan, setelah laporan masuk, polisi harus memberikan pelindungan sementara paling lambat 24 jam dan jika dibutuhkan, pemenuhan pelindungan jangka panjang dapat dilakukan bersama lembaga seperti LPSK. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga layanan, dan kepolisian sangat penting untuk memastikan PBH mendapatkan dukungan penuh selama proses hukum. Dengan penanganan dan pelindungan yang tepat, perempuan bisa bebas dari diskriminasi dan mendapatkan keadilan. Jadi, sahabat Apik, kita sudah membahas hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan, kewajiban penyidik, hingga mekanisme perlindungan. Kita semua punya peran untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil.
Jangan takut untuk menyuarakan hak-hak perempuan dan mendukung mereka yang butuh. Keadilan bukan mimpi semata, tapi hak dasar bagi semua warga. Terima kasih sudah menonton, dan jangan biarkan video ini berhenti di kamu sahabat Apik.